Otak menggunakan kriteria indikasinya kayak PKI zaman lama, proletar, ini yang nggak akan ada. Dia bilang PKI gaya baru KGB itu baru di Cina itu dia pakai bungkusnya kapitalisme. Di sini sama kok. Hasil risetnya 100% kejadian semua. Disusupi ormas Islam, adu domba, Injil ini muncul itu, Islam ini, segala macam diacak-acak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara setelah berbuka puasa, setelah sholat Isya, menjelang akhir bulan puasa. Mau ngomong apa ya enaknya? Wadah nanya gitu. Saya bilang ada yang menarik belakangan ini. Menariknya apa? Salah satu contoh permainan PKI gaya baru dengan menggunakan tangan-tangan atau kepanjangan tangan alat negara yang dirame di medsos. Bahkan ada analis-analis yang mantan dari orang intelijen mengatakan ini adalah rekayasa intelijen. Saya sih percaya dan sangat memahami. Kenapa? Masa daerahnya itu di Sumatera Barat, daerah yang namanya Damasraya, apa yang orangnya juga nggak jelas. Kalau guyonannya adalah daerah-daerah orang mendatang segala macam yang dalam tanda petik tidak jelas, dan orang yang mau membangun NI, NI, Negara Islam Indonesia, kelanjutan dari Kartosuwiryo, gitu kan, menggunakan golok dan lain sebagainya. Yang menarik analisisnya adalah ya ini sih konversi dikarang lah, dibikin lah siapa yang nanti berperan jadi NII, siapa yang berperan jadi saksi, saksinya mesti ngaku gini ya, udah bukan barang baru lah saya mendengar cerita begini. Bahkan saya nggak sebut namanya, kecuali Anda nanya nanti langsung ke saya. Saya punya teman yang sempat ditahan lama di LP Tangerang. Saya besok berapa kali, sekarang udah keluar. Yang menarik dari cerita beliau adalah orang-orang yang dijadikan saksi yang membuat saya divonis di pengadilan, kebetulan di kerangkengnya di tempat saya ketemu, nangis minta maaf. Pak, saya mohon maaf, orang dari timur. Saya nggak tahan Pak, kaki saya digantung, terus saya dipukulin, disetrum macam-macam untuk ngaku bahwa begini. Ya saya ngaku aja Pak. Jadi hal yang biasa lah ya. Nah ini kembali saya angkat lagi, kok NII nangkepin sekian puluh orang di Sumatera Barat, daerah tertentu, dan sudah ditangkap karena akan memberontak terhadap negara Republik Indonesia, anti Pancasila, pakai golok. Waduh, saya bilang udah kehabisan akal bener nih. Untuk membuktikan, mendukung bahwa pelipat gandaan anggaran dan jumlah personel dari Densus 88 itu memang tepat. Buktinya dengan ditambah anggaran, nangkepnya tambah banyak. Saya bilang, aduh nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang saya berpikir, kok orang dianggapnya goblok semua kayak dia gitu ya. Yang bikin statement, bikin pernyataan anti Pancasila. Saya ulangi lagi, BPIP dicek tuh. BPIP dicek, panggil tuh ketuanya, Prof. Yudian itu. Bicarakan, tanya sama beliau. Pancasila itu ideologi atau dasar negara? Dia aja nggak ngerti kok. Jadi udah menarik lah. Jadi kalau secara kasar, kok jadi panik begini ya? Ada apakah gerangan? Jadi yang satu panik supaya anggarannya bisa dimainkan, kita nuduh aja nih dengan nangkap meng-create yang enggak mau merubuhkan republik lah, sekian belas orang pakai golok lah, di semua apa gubernurnya ngamuk-ngamuk juga tuh. Jadi aduh salah milih sih ya, milihnya kok di Sumatera Barat. Atau sekaligus juga untuk menunjukkan bahwa provinsi yang rada-rada kritis ini supaya nggak berbunyi maksudnya. Nanti bikin lagi di Aceh, bikin lagi, KKB beresin itu teroris betul itu. Jadi di medsos udah bilang kirim dong sana ke Papua tuh.
Kasihan Brimob sama TNI yang di sana yang ngurusin Torpa. Dari sana ada ahli terorisnya. Jangan nangkepin orangnya pakai bedil. Dokter yang ditembak mati alasannya apa? Nggak jelas tuh. Pertanggungjawabannya gimana? Nggak jelas. Gone with the wind. Jadi kalau ingin saya sampaikan, apakah itulah PKI? Bukan. Cuman dia menjadi kepanjangan tangan atau sudah terpapar oknumnya, nggak semuanya. Terpapar sehingga melakukan kepentingan PKI gaya baru. Kenapa? Kan udah dibilang, siapapun pejabatnya, apapun institusinya, kalau sasarannya minimal merusak, menghantam umat Islam, adu domba segala macam, dan atau memperlemah TNI, dan atau mengadu domba memecah belah bangsa, dan memperlemah NKRI, udahlah, dia kepanjangan tangan komunis gaya baru. Kenapa? PKI gaya baru pintar, dia nggak muncul, ngumpet aja di belakang, nggak usah sebut namanya lah. Tanya aja yang dulu tuh partai dibubarin zaman Orde Baru. Makanya yang dimusuhin kalau pop jelek, pembandingnya Orde Baru. Mek, Orde Lama yang dukung PKI. Kok nggak pernah disinggung ya? Saya ngalamin hidup di zaman itu. Jadi jangan yang fair aja lah. Orde Baru brengseknya ada. Orde Lama brengseknya ada. Terutama mendukung PKI, itu aja. Jadi nggak pernah disinggung tuh. Wah, seperti Orde Lama. Nggak ada. Karena yang ngomong PKI. Nggak mungkin PKI gaya baru menyalahkan, memaki-maki Orde Lama karena mendukung PKI. Simpel aja lah. Nah, jadi kalau orang bilang, apa sih ini konspirasi ngomong pakai, lo hubungin gue kasih risetnya nanti. Paparan riset. Bukan gue yang bikin. Ya, udah nggak ada. Ya lo kalau otaknya menggunakan kriteria indikasinya kayak PKI zaman lama, proletar, ini yang nggak akan ada. Dia bilang PKI gaya baru, KGB itu komunis baru di Cina itu dia pakai bungkusnya kapitalisme. Di sini sama kok. Hasil risetnya 100% kejadian semua. Disusupi ormas Islam, adu domba. Injil ini, muncul itu, Islam ini, segala macam diacak-acak. Istilah muncul kadrun, ya, gitu kan? Kadrun, kadal gurun. Kali kadal gurun bagus juga ya. Jadi ciri-ciri orang yang terpapar, sadar tidak sadar, dan menjadi atau kepanjangan tangan PKI, omongannya ngejelekin Islam, kadrun, anti Arab, anti ini. Kenapa jadi anti-anti ya? Karena kalau saya nangkap loh, anti Arab. Rasulullah dari mana? Orang Arab kan? Wah, ke sana larinya. Quran bahasa Arab kan? Wah, itu nggak boleh itu, tidak nasionalis. Waduh, hebat betul. Jadi udahlah ya, akal-akalan sederhana. Cuman saya kalau boleh usul lebih cerdas lah gitu ya. Jangan fitnah, jangan bungkir balik. Ya urusnya kalau udah cuan kan susah orang cari makan.